pimpinan yang saya hormati, serta Bapak Dewan di Komisi 10 yang sangat saya hormati, rekan-rekan seperjuangan yang saya sangat banggakan, juga wakil rakyat yang berada di pinggir saya dan belakang saya. Terima kasih Bapak. Bapak dengan hebat menyuarakan aspirasi kami. Jazakallahu khairan katsira. Perkenalkan, nama saya Lina Kurniati, SPD. Bukan sarjana pemberi dosen, tapi benar-benar sarjana yang qualified di bidang pendidikan. Insya Allah, karena terbukti murid-murid saya selama saya mengajar hampir 20 tahun, sudah banyak yang menjadi pengabdi-pengabdi di Ibu Pertiwi ini, Pak. Barakallah buat ibu-ibu guru dan bapak guru di negeri ini. Aplaus buat Anda semua. Bangga saya bisa duduk di sini memangku amanah yang sangat besar, Bapak. Banyak yang ingin saya sampaikan, sampai-sampai emosi saya tidak tertahan. Saking gembiranya bisa bertemu dengan para wakil rakyat yang insya Allah akan amanah menyampaikan pemberi suara yang berkeluh kesah. Bapak, bukan kami ingin diistimewakan. Terkait regulasi P3K di RDPU Komisi 2 bersama Pak Samsul Rizal, saya mengatakan saya dan rekan-rekan akan terima regulasi ini dengan senang hati. Meskipun kami mengharapkan Kepres PNS tanpa tes untuk guru-guru, karena kami layak. Kami pentransfer ilmu. Saya sampai merinding mendengar yang terhormat Kang Dede Yusuf berkata di TikTok, saya banggakan. Kami itu jantungnya negeri. Saya yakin dengan adanya RDPU ini, semua pemangku kebijakan yang ada di negeri ini mendengar kalau kami objek tertindas. Sudah jelas di Dapodik kami ada, tinggal diangkat. Sudah jelas dedikasi kami, tinggal diberi SK. Kami tidak meminta gaji yang spektakuler, tapi kami ingin diakui. Pak Jokowi lihat kami. Baru-baru ini, statement Mas Nadiem, maaf, karena kami di Dinas Pendidikan, kami pendidik. Maaf Mas Nadiem, statement Mas Nadiem membuat polemik baru di antara kami semua. Kalau memang dana untuk penggajian P3K seperti yang Mas Nadiem omongkan, tolong pisahkan DAU yang turun ke kabupaten atau kota, dibedakan Pak amplopnya, dicap, ditulis ini untuk pendanaan P3K. Kami bukan boneka, Pak. Kami bukan boneka yang bisa digonjang-ganjing. Sampai saya mikir, kita di daerah dengan gaji 450.000 per bulan, dan itu pun hanya dibayar 4 bulan sekali. Mendapatkan angin segar, apa yang dikatakan oleh para menteri merupakan angin segar bagi kami. Tetapi pada kenyataannya, tatkala kami mendatangi DPRD provinsi, mendatangi DPRD kabupaten, antara legislatif dan eksekutif kami datangi, Pak. Mereka berbicara tidak ada ketentuan yang pas dari pernyataan Mas Menteri. Saya tegaskan sekali lagi, kalau memang dananya dari DAU, tolong dipisahkan. Supaya pihak kabupaten kota jelas, ini amanah untuk para guru.
Maaf, kalau Lina di sini ngomong emosi. Karena Lina pernah terjun langsung Pak ke lapangan. Masih ada rekan Lina yang digaji 150.000. Dengan jarak tempuh dari rumah ke sekolah 45 menit tidak bisa menggunakan sepeda atau motor atau mobil. Bayangkan kalau hujan, Pak. Dan itu Lina bikin semi dokumenter. Biar jadi bahan untuk para pemangku kebijakan melihat di lapangan seperti apa. Jangankan beras yang ditanggung negara, kami sakit pun negara tidak akan tahu, Pak. Kami honorer, kami mengabdi, ijazah kami S1, tapi nasib kami lebih rendah dari seorang kuli pasar. Allahu Akbar. Kami memohon adanya penambahan kuota atau formasi. Kalau memang regulasi P3K tetap harus kami ikuti. Kami memohon adanya penambahan kuota atau formasi sesuai dengan jumlah honorer yang ada di lapangan. Atau kalau secara kasarnya, angkat semua honorer yang sudah terdaftar di Dapodik. Adapun kesalahan Dapodik bisa diadakan perbaikan. Karena kami yakin bapak-bapak yang ada di Kemendikbud, bapak-bapak sebagai pemangku kebijakan lebih cerdas dari kami. Yang nomor 2, memohon adanya pembenahan regulasi dan pemetaan formasi. Contoh, karena saya bekerja di Kabupaten Garut, salam Bapak Bupati Kabupaten Garut, izinkan saya menyampaikan amanah Bapak. Yang terjadi di Kabupaten Garut, dari 8.801 guru honorer yang ada, hanya tersedia 196 formasi dari 8.801. Contoh kedua, realita formasi untuk guru PAI yang sangat kurang dan hampir tidak ada di beberapa wilayah se-Jawa Barat. Dan ini skup nasional pun sama, Pak. Padahal kita tahu yang namanya kuota, yang namanya formasi untuk guru PAI sangat penting. Bukankah kita berkeadilan? Tetapi ternyata regulasi yang digulirkan oleh pemerintah jauh dari kata berkeadilan. Jangan menjadikan kami sebagai objek tertindas. Jangan jadikan kami hanya sebagai tim hore di regulasi P3K ini. Lihat keberadaan di lapangan. Indonesia darurat guru. Dan yang mencakupi di setiap sekolah itu adalah guru honorer. Yang ketiga, memohon adanya penambahan afirmasi berdasarkan masa kerja dengan cara di grade dari 3 sampai 5 tahun masa kerja, 5 sampai 10 tahun masa kerja, 10 sampai 15 tahun masa kerja, 15 tahun masa kerja sampai selanjutnya. Karena apabila afirmasinya dibilang hanya untuk 50 tahun, belum tentu mereka itu masa kerjanya sesuai grade. Dan perlu digarisbawahi Bapak, honorer itu bukan hanya K2. Ada yang non-kategori. Ari non kategori mapak mudab dabun, tekaluhur tekahanap sur bahasa pasantren. Jadi di tengah-tengah Bu, mereka tidak diakui. Yang keempat, memohon supaya pendaftar dengan nilai yang sudah mencapai passing grade bisa diloloskan dan ditempatkan di tempat kerja masing-masing. Contoh realnya di sekolah saya, PNS-nya hanya 1 orang, Pak. Semuanya honorer. Saya lulus passing grade, Pak. Tapi karena tidak ada formasi, sudah jelas di sekolah saya tidak ada guru PNS-nya. Kekurangan guru. Tapi tidak ada formasi, maka saya dinyatakan tidak lolos. Hanya lolos passing grade saja. Barokallah, Allah menakdirkan saya untuk duduk di sini bersama ibu-ibu dan bapak-bapak terhormat.
Yang kelima, memohon untuk P3K tahap 2, kalau regulasinya seperti ini, ditunda kalau menurut saya. Karena hanya memperlihatkan kredibilitas cara kerja dari para pemangku kebijakan di atas. Komitmennya tidak ada, konsistensinya tidak ada. Hari ini bilang seperti ini, besok lusa akan berubah. Ternyata memang untuk mempermainkan seorang guru itu, seorang pendidik itu kayaknya asik gitu, Pak. Yang keenam, memohon mengangkat guru yang berstatus honorer menjadi ASN, karena sebagian besar kebutuhan guru dipenuhi oleh guru berstatus honorer. Itulah yang ada yang terjadi di lapangan. Sungguh sangat dilematis, Pak. Betul kata Bapak yang tadi, Bapak siapa, Pak? Bapak Wahidin. Kalau pelaku pendidikan itu bukan hanya guru, tetapi ada rekan kami sebagai jantungnya, yaitu tenaga kependidikan. Kenapa Tendik tidak dibuka formasi, Pak? Padahal mereka juga sama mendedikasikan untuk negeri tercinta ini. Alangkah sangat disayangkan tatkala kami berlomba-lomba untuk mengikuti ujian P3K yang kalau menurut saya cerita sedikit, Pak, sangat amazing. Saya umur 40 tahun harus mengerjakan soal 100 soal matematika SMP tanpa kalkulator. Untuk masuk ruang ujian saja, yang laki-laki dibuka sabuknya dan dipegang diraba-raba. Seolah kami itu apa? Kenapa, Pak? Kami meminta kebijakan harus meminta-minta seperti ini. Padahal kami itu terhormat, Pak. Dari mulai kabupaten kota kami menangis, memohon. Kenapa, Pak? Padahal kami bukan koruptor. Kami pencetak generasi bangsa. Kami tidak akan beraksi selama masih bisa diplomasi. Terima kasih. Mungkin nanti ada teman saya yang akan menambahkan. Jazakallah, Bapak. Jangan membuat air mata kami menangis lagi. Jangan menjadikan ketidakmampuan kami menjadi objek tertindas. Bangkitkan semangat kami. Karena kami tidak meminta apa-apa. Angkat kami. Angkat derajat kami. Hanya untuk bisa menyekolahkan anak-anak kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sampurasun, Pak. Rambas.